Selamat malam, kita berjumpa lagi di Sportcast Nusantara TV bersama teman saya, jurnalis senior, Bung Roni bagaimana? Siap, malam, boy. Selamat malam. Nah, tamu kita sudah lama kita nggak ketemu, Bung Roni. Ini yang kita tunggu-tunggu kan? Akhirnya kita hadirkan. Iya. Wah, ini kalau saya sebutkan title-nya banyak sekali. Banyak. Tapi udahlah, kita bilang aja manajer tim U17. Betul. Itu lebih sedap. Manajer tim U20. Iya. Waduh, U23. U17, Iya, U20 siap, bukan siap. Sebelumnya Bang dari U16 dulu kan? Dulu kan? Oh iya, U16 juga. Iya, hampir 2 tahun ngawal yang ini, yang U17 ke Iya. Piala Dunia. Kita perkenalkan Bang Jaki. Saya lebih enaknya manggil Bang Jaki. Iya, Bang Zaki. Ada Bung Ropan, ada Bang Jaki. Iya. Komplit malam hari ini kita membicara. Jujur saja, berangkat dari jumpa pers Pak Marji kemarin, Ya, penekanannya kok bukan hanya soal timnas senior atau roadmap lah, mungkin disinggung gitu. Tapi U17 dan U20. Jadi malam hari ini kita kulik sedikit nih, Bung Ropan. Iya. Orang yang tepat. Orang yang akan bicara. Orang yang baru pulang dari Qatar, Iya. ya kan, dengan segala mau babak belur Iya. ada juga senangnya juga, Ada kan? sejarah juga yang Ada bawa sejarah pulang. juga. pride yang kita bawa. Itu Banyak. dia. Kita Terus. langsung U17 saja, Bung Ropan. Iya dong. Ini dia nih. Baik, Bang Boy, Bung Ropan. Siap. Jadi tim ini memang dibentuk hampir 2 tahun yang lalu. Oh, iya. Persiapan mulai dari Piala AFF, U16, kemudian kualifikasi Piala Asia, dan masuk ke babak Piala Asianya. Ya. Sampai kemudian kita lolos ke round 2 di Piala Asia yang otomatis masuk ke Piala Piala Dunia. Ya, jadi tim ini memang dibentuk sudah hampir 2 tahun dan di bawah kepemimpinan Coach Nova beserta perangkatnya, karena ada asisten coach, kemudian ada khusus yang bagian fisik, Ya. kemudian kita juga dilengkapi dengan psikolog yang mendampingi. Sangat komplit sekali untuk ukuran timnas U17 kita ini. Wow. Jadi kan perjalanannya mengikuti juga. Ya. Juara 3 di AFF, kemudian kita masuk kualifikasi ke Ya. Piala Asia. Ya. Dari Piala Asia kita dapat mengalahkan Korea Selatan, menjadi juara grup, terus lanjut ke round 2-nya. Walaupun kemudian kita ketemu Korea Utara, kalah. Tapi paling tidak perjalanan panjang ini terbayarkan lunas dengan target yang diberikan oleh PSSI masuk ke Piala Dunia sudah kita tuntaskan kemarin. Ya, walaupun kita, mohon maaf, ini belum bisa masuk ke round 2 kemarin. Karena pertandingan lawan Zambia itu yang awal mungkin masih ada kegugupan anak-anak ya. Apalagi golnya kan sangat cepat sekali. Iya. Kurang lebih sekitar 7-8 menit Iya. aja tuh 3 gol 3 itu gol, iya. beruntun. Walaupun kita masih bisa mengimbangi permainan lawan Zambia. Tapi oke lah, ini menjadi pengalaman yang sangat berharga sekali dan sudah selayaknya Coach Nova diberikan kepercayaan untuk melanjutkan ke program Timnas U20. Kenapa? Karena dengan berbekal pemain-pemain yang juga lulusan U17 ini nih, ditambah lagi nanti dengan beberapa yang under 19, ini akan menjadi modal penting dan modal kuat untuk 2026-2027 ke Piala Asia lagi. Siap. Dan targetnya kita akan lagi lanjut ke Piala Dunia, U20-nya. Piala 17-nya setiap tahun pasti ada. Iya. Qatar 5 tahun berturut-turut loh. 5 tahun. Qatar 5 tahun Nah, berturut-turut udah ngebooking tempat. Ngebooking. Luar biasa ya. Bung Ropan kan lihat pertandingan. Ya. Kita melawan Zambia, melawan Brazil, Brazil. dan terakhir melawan Honduras. Ya, Ya. kan, walaupun tidak ada TV yang menyiarkan dari channel FIFA kita Channel nonton, FIFA ya. Plus, ya. Dan saya juga nonton waktu itu. Wah, Iya. terima kasih. Walaupun agak antara kenapa kok kalah, kenapa kok bisa segitu banyak. Nah, Bung Ropan melihat 3 pertandingan itu, Anda punya catatan mengenai tim ini. Gimana, Bung? Ya, seperti Bung Sagi bilang tadi ya, bahwa ini Piala Dunia. Tidak punya, levelnya berbeda dengan Piala Asia. Iya, iya. Namanya kita anak-anak ini masih muda. Tampil di event yang tinggi dengan Piala Dunia tentunya akan berbeda kesiapan mental mereka. Dan kalau kita lihat catatan saya pikir udah oke. Boy, kalau bisa bermain. Terlepas kita kalah lawan Zambia, mestinya walaupun kita punya harapan untuk bisa menang. Mas Sagi udah bilang sayang dengan 3 gol itu. Tapi apapun itu kita harus bisa mensyukuri bahwa akhirnya mereka sudah maksimal mereka bisa bermain di sini. Lawan Brasil pun, kan kita bukan jadi harus 8-0, Lumbung gol, ya. 9-0 main. Ya. Dan pelatih Brasil akui juga bahwa sulit mereka untuk melawan Indonesia. Itu dilakukan oleh pemain. Ya, Terlepas ya. mereka bisa mencetak 4 gol, tapi mereka merasakan ada kesulitan melawan tim kita. Ya. Dan
terakhir kita bisa menang melawan Honduras kan itu catatan yang paling bagus. Tidak pernah tim nasional U17 event kita menjadi tuan rumah 2 tahun sebelumnya untuk bisa mendapatkan 3 poin menang, kecuali ada hasil imbang. Betul. Tapi sekarang dengan kita bisa menang, kita tidak jadi juru kunci, itu udah luar biasa untuk menempati posisi ketiga di grup. Dan 3 poin ini kan bersejarah buat kita. Artinya anak-anak oke untuk bisa menatap ke depan nantinya. Ya, tinggal bagaimana tentunya Federasi PSSI menyiapkan lagi anak-anak U17 berikutnya. Tahun depan udah dekat. Harus disiapin lagi, Boy. Mungkin ada beberapa dari bangsa di sini lagi yang nanti dari urutannya lagi dari awal. betul. Itu Karena kayak estafet begitu ya. Karena 80% mungkin yang ada sekarang itu mungkin akan berpindah ke Coach Nova di U20. Mungkin hanya ada beberapa yang akan bertahan ke tahun depan. Mungkin Matthew Baker yang masih 15 tahun. Mirza yang masih bisa ikut ke sana. Tapi ini memang harus disiapkan oleh federasi. Mungkin kompetisinya untuk U15, U16 harus disiapin lagi untuk pemain baru. Karena kan sudah dekat ini. Tidak mudah memang untuk mencari pemain-pemain seperti yang kita lolos kemarin. Dengan U17, Habib Goli, bagus-bagus kan. Fadli Alberto, Evandra Florasta, dan Iputu Panji. Kan ini oke semua pemain-pemain ini. Jadi ini menjadi tantangan buat federasi juga untuk bisa menelurkan pemain. Tapi kalau bicara Boy juga bilang tadi bahwa saya pikir kita harus mengapresiasi apa yang sudah mereka lakukan selama Piala Dunia. Artinya tidak malu-malu amat mereka bisa bermain. Ini Piala Dunia, mereka lolos pun kita sudah bersyukur. Sampai di titik itu pun kita harus bersyukur. Saya karena kita tanya ke Bang Jaki, level kita memang, ya maaf ya, nggak usah kita bandingkan dengan Brazil atau Italia atau siapapun. Tapi di grup itu dengan Zambia memang kita jauh, Bro. Jujur saja, ketika kita masuk ke atmosfer Piala Dunia, itu memang kita tertinggal jauh. Jadi saya katakan kenapa? Karena bukan cuma masalah pembangunan fisik dan teknik anak-anak saja, ya. Ini banyak juga hal-hal yang kemudian kita lihat dan kita pelajari dari tim-tim yang ada di sana. Betul. Detail mengenai penanganan para atlet usia muda kita itu benar-benar sangat luar biasa. Makanan, asupan nutrisi, kemudian juga bagaimana, ini salah satu contohnya yang akhirnya kemudian dicontoh oleh negara lain. Salah satu tim besar ya Brazil itu H-1 menjelang pertandingan semua televisi kamarnya off, mati semua. Dan kemudian penggunaan mobile phone dibatasi. Jadi itulah salah satu cara mereka untuk kemudian fokus kepada pertandingan. Itu hal-hal kecil aja, belum lagi detail yang lain. Ada cerita lucu ini. Saya ketika bertemu dengan para tim manajer, salah satunya dari Zambia, kita bertemu pertama ketika managers meeting, penyesuaian jersey apa segala macam, penetapan jersey warna. Pertemuan kedua ketika menjelang pertandingan, game pertama, itu salah satu officialnya, ya kita saling sapa, terus dia mengatakan, Presiden Federasi Anda orang besar ya, begini begitu. Dia tahu detailnya, pernah memiliki Inter Milan dan lain sebagainya. Terus kemudian, coach kamu ini juga orang besar juga, pemain ternama. Iya, legenda pemain nasional Indonesia. Dia begini-begini. Tiba-tiba dia bilang lagi ke saya, manajernya juga pemilik klub. Saya colek asisten manajer saya kan, sambil saya ketawa-ketawa, how do you know? Ada Wikipedia, I learn your profile, Google dari Instagram. Jadi apa yang Bang Jaki dapat dari peristiwa itu? Poinnya, detail, bukan saja profiling kita, anak-anak kita pun udah di profiling sama mereka. Mungkin rekaman kita dari Piala AFF mereka sudah punya, Piala Asia mereka sudah punya. Pasti. Kalau itu udah pasti. Tapi poinnya adalah sampai sebegitunya mereka memprofil tim satu negara. Itu Zambia, makanya tadi saya katakan. Saya pikir Brazil pun akan melakukan hal serupa. Iya, profiling pemain Zambia aja begitu, apalagi Brazil. Mereka tidak pandang enteng, tapi mereka tahu kekuatan kita. Betul. Jadi keberhasilan ataupun kegagalan kita itu bukan cuma semata-mata kita yang berevolusi terus, lawan kita pun bergerak terus. Jadi ini yang jadi yang mungkin kita bisa kalahkan, katakanlah di penyisian Piala Asia gitu. Belum tentu pertandingan kemudian berikutnya kita bisa mengalahkan mereka. Mereka udah profiling kita juga kok.
Iya kan? Begitu juga dengan pertandingan-pertandingan yang lain. Jadi ini satu hal di pertandingan sepak bola. Ketika kita mengalami kemenangan atau kekalahan, itu bukan serta-merta hanya kita. Tapi ada tim lawan juga yang berubah. Iya. Gitu. Kita harus tahu juga bahwa tim lawan juga ngeker kita. Nah Oh, iya, itu pasti. dia, pastilah. Ini kalau udah Untuk Piala kelas Dunia. 17 tahun loh ya. Untuk Iya. kelas 17 tahun, ya. bicara masalah senior ataupun kelompok Iya. umur yang lebih Iya. tua lagi, ya pasti akan lebih detail lagi. Berarti pengalaman ini Bang untuk berikut ya kita yang harus juga Nah, mengikuti apa yang dilakukan oleh mereka kan, cara-cara mereka. Persis. Iya. Kalau soal disiplin, Coach Nova strict banget. Strict, disiplin, dan kita juga mencoba Dan respon pemain bagaimana? respon pemain, apalagi kita dampingin oleh psikolog ya. Iya. Respon pemain karena mereka sudah hampir 2 tahun bersama Coach Nova, Iya. semua merasa nyaman. Tapi ini dengan catatan, Iya. ini kelompok umur U16 dan U17 Iya. yang kita masih bisa melakukan training jangka panjang tanpa ada gangguan-gangguan misalkan dari klub ataupun dari ini. Nah, kalau udah U20 nanti tantangannya beda lagi. Begitu juga dengan U23, nanti tantangannya akan berbeda lagi. Nah, Bung Ropan, catatan Bung Ropan siapa pemain-pemain yang istimewa dari 3 pertandingan itu? Dan yang kedua, 85% katanya Iya. pemain ini akan dibawa oleh Coach Nova ke 20. Iya, Tentu iya. tidak serta-merta langsung Semua masuk, jadi lagi ya. karena perlu lagi dilihat lagi. Ya karena Dievaluasi. Coach Nova kan perlu untuk bisa beradaptasi lagi dengan U20 ini kan baru buat Iya. dia. Buat dia itu baru, Boy. Jadi dia tidak seperti dengan di U17. Jadi dia perlu ingin melihat, makanya untuk waktu yang dekat Nova udah bilang tanggal 2 Desember dia akan coba untuk memanggil pemain-pemain Ya. U20 ini untuk diseleksi, untuk dilihat oleh dia. Iya. Mungkin sebagian besar adalah pemain-pemain yang ada di U17 kemarin. Yang perlu tinggal ditambah dengan beberapa pemain tentunya akan makan. Dia Iya. perlu untuk ke depan. Karena hanya 6 bulan ke depan, itu Nova sudah punya tugas yang berat untuk bisa membuat tim ini di Piala Iya. AFF. Piala AFF terlebih dahulu. Di bulan Juni itu kan. Nah, Cycle baru lagi. cycle baru lagi buat dia. Nah, kalau Om Boy bilang, siapa ya pemain-pemain yang oke sepanjang itu? Saya pikir rata-rata oke, tapi kalau ada beberapa pemain yang menonjol, Evandra Florasta. Saya senang dengan cara dia. Ketika dapat penalti, dia tidak gugup, tidak panik. Dan lihatlah tendangan penalti dia. Itu berkelas. Ya. Tenang dan bisa mengecoh lawan hanya dengan satu langkah. Seperti pemain-pemain Eropa aja. Berlari dengan baik. Ya kan? Mirsa bermain bagus, Zahabi Goli oke. Ya. Fadli Fadli Alberto. Alberto. Itu Pencetak Oke. gol ke gawang Honduras yang Iya. golnya dahsyat itu. bagus, bagus. tuh. Putu Panji dengan Untuk gaya Panji juga kepemimpinannya. di belakang, ya kan? Ya. Jadi saya pikir ini oke kalau bicara dengan pemain-pemain yang ada saat ini. Cuma PR-nya Ya. nanti siapa pemain yang nanti akan sama seperti dia? Belum tentu juga kan kita akan bisa cepat mengganti Evandra Florasta. Ada nggak seperti Evandra? Seperti Fadli misalnya kan? Ya. Putu Panji. Ya. Nah itu kan menjadi PR buat kita. Tapi biarlah PSSI akan berpikir itu Ya. untuk bisa menemukan nanti di tahun depan. Yang Nanti Mas Aki ada tambahan. Ya, yang pasti perjalanan dari U16 ke U17 yang Piala Dunia ini kan sangat panjang. Mulai dari seleksi dulu, ya, dari yang di Solo, Jogja, kemudian di lapangan ABC, ya, dari sekian puluh menjadi hanya sekitar 30. Bang Jawi, kita stop dulu. Ya. Bung Ropan, kita break dulu. Break dulu. Siap. Keasikan nih ngomong U17. Kita kembali setelah pariwara berikut ini. Tetaplah di Sportcast Nusantara TV.